Cek 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 cek, yo what's up guys, welcome back again bersama aku lagi di konten tutorial jedak-jeduk ya guys ya. Jadi ini udah udah hampir 1 bulan ya saya nggak upload video lagi atau konten lagi di YouTube. Itu dikarenakan aku sibuk banget ya, jadi aku ngurus hal-hal yang lain dulu ya, yang ya bagi kehidupan setiap manusia ada lah ya. Oke, jadi di konten kali ini aku mau bahas buat transisi belah 3 ya. Kayak siapa sih kemarin itu yang ada di grup itu kan. Jadi kebetulan kan di TikTok aku lihat kan ada di videonya Dokter Template itu dia udah tipis-tipis lah ya bagi tutorial ke kita yang masih pemula-pemula gini ya. Oke, jadi di konten kali ini aku mau bahas versiku ya, bukan versinya dokter. Kalau versinya dokter tuh kayak gini. Ini kamu bisa panjangin ya kayak gini, ikuti. Dimulai dari titik B 10 ke 11, skalanya sama yaitu di 110. Di 110 ya. 110. Kalau sudah, kamu bisa duplikat aja nih. Duplikat foto yang ini ya. Duplikat lalu taruh di bawah di bagian sini. Dan jika sudah, kamu bisa tambahkan foto ketiga. Yang ini foto ketiga ya. Sama yaitu kamu lurusin di bagian sininya ya, dari titik bit 11 ke titik bit 12 ya, kayak gitu. Kamu bisa potongin, skalanya sama ya di 110. Versi capcus yang aku pakai ini versi di 17.3.0 ya. Ini versi 17. Kalau kemarin aku pakai versi 16, jadi ini sekarang aku rubah ke versi 17 ya. Kamu bisa pas-pas kayak gini. Nah ini udah, sekarang kamu bisa tambahkan deh kolase yang kita bikin tadi. Mana nih kolasenya ya? Nah ini nih kolase fotonya tadi ya kan. Nah ini tuh aspek rasio kolasenya yaitu 9:16 ya, biar sama dengan frame JJ kita. Frame JJ itu kan yang ini loh, frame JJ ukuran di 9:16 ada 3:4 gitu. Terus skalanya sama yaitu di 110 gitu ya. Nah jika sudah, sekarang kamu klik overlay ini dulu, overlay pertama, lalu kamu geser aja di bagian bawah yang ini ke menu tutupi. Di bagian menu tutupi kamu pilih cermin yang ini. Nah biasanya ya guys ya, biasanya itu di tanda keyframe yang di atas itu, kalau kita klik ke menu cermin atau horizontal atau lingkaran, itu biasanya bukan plus ya tapi minus. Nah ini langsung muncul plus, atau mungkin gara-gara versinya ya. Jadi aku sarankan kalau muncul minus di atasnya, kamu klik tidak ada dulu ya, baru masuk lagi gitu ya, biar nggak ada kesalahan gitu saat mengedit. Terus kamu klik aja ke sesuaikan putarnya ini, yaitu bebas ya, mau diminusin atau diplusin, tapi ukuran putarnya harus di 90 ya. Jika sudah kamu putarkan, kamu bisa manualin kayak gini, pakai 2 jari ibu jari kalian ya, geser kayak gini. Kalau gini kan geser keluar, kamu geser aja ke dalam ya kayak gini, ngikut kolase foto yang tengah. Garisnya harus betul-betul ngikut kolase foto yang tengah ya. Nah kayak gitu aja sih guys, udah. Terus kamu tinggal klik posisi di bagian bawah. Nah di bagian bawah di posisi ini, kamu mau geser manual kayak gini atau geser pakai jari lah guys ya, pakai jarinya itu biar lebih cepat kayak gitu. Terus kamu, nah ini lurusnya itu ngikut yang itu kolase tengah ya, yang garis kolase tengah itu loh. Nah jika udah rasa-rasa pas, kamu lihat aja di bagian posisi di bawah ya, yang ini kamu sumbu Y nya jangan lupa di nolin ya, di nolkan, itu bertanda udah lurus ya. Kalau sumbu X nya itu bebas ya, intinya di atas udah benar-benar lurus tuh. Nah kamu bisa cek-cek lagi gitu ya kan, udah benar. Itu kan ada kelebihan dikit, nah kamu bisa geser-geser lagi ya, pokoknya kayak gitulah ya. Nah jika sudah checklist, kamu klik lagi overlay foto yang kedua. Yang ini masih foto yang sama tapi overlay kedua ya. Terus ke menu tutupi lagi, dengan lakukan cara-cara yang tadi ya guys ya, cara yang udah
bikin tadi di foto overlay pertama. Nah, terus kamu geser lagi kayak gini ya. Nah, ini udah pas tuh. Geser dikit lagi deh biar lebih pas aja sih garis tengahnya ini. Jika sudah, klik posisi di bagian bawah, kamu geser ini overlaynya kayak gini. Terus jangan lupa ya, sumbu Y nya ini mesti di nolin. Coba kita geser sumbu X nya. Oh, agak lebih dikit ya, jadi kita geser lagi. Nah, gitu udah pas ya. Kalau sudah, checklist. Nah, jika sudah di bagian 2 overlay pertama ini, kamu langsung aja ke bagian overlay yang 3 dan 4 yang ini. Ini 3 dan 4 ya. Sama kayak tadi cara-caranya. BTW kalau suaraku agak beda soalnya lagi ini ya, demam ya. Batuk ngerinya coy. Kalau batuk aja sih gak apa-apa, ini mah flu apalagi yang lainnya, sakit kepala ya. Lakukan cara-cara yang ini gampang guys ya. Ini versiku, tapi kalau lihat di versinya Bang Dokter itu mungkin geser-gesernya ini nggak kayak aku punya yang ini ya, nggak kayak versiku ini. Cuma di Bang Dokter itu tuh menurutku kalau rata-rata kalian belajarnya masih belum apa sih maksudnya, belum itulah belajar CC-nya ya, saranku diikuti aja pelan-pelan ya. Terus ini udah ya, sekarang kita masuk ke bagian overlay keempat, sama ya. Terus kamu putarin lagi. Nah, ini udah, sekarang klik posisi kamu bentar, ini dikit lagi, geser masuk lagi dah. Nah, kayak gitu ya. Terus kamu geser ke bagian yang sini. Jadi kolasenya ini bikin kiri dan kanannya aja ya. Kalau yang tengah nggak usah. Kalau yang tengah itu kan udah ada fotonya ya. Yang kita bikin ini kiri dan kanan kedua foto, yaitu foto kedua dengan foto ketiga kayak gitu ya. Nah, ini sudah guys. Sekarang kamu bisa hapus kolase foto yang ini. Nah, ini sudah ya guys ya, ini sudah. Sekarang kamu klik foto yang ini, foto yang apa sih, foto utama dulu, tapi lurusin aja ya sama overlaynya, kamu lurusin ya. Nah, di titik bit 10 kamu tambahin keyframe, sama di titik bit 11 kamu tambahin keyframe. Terus di titik bit ke 11 untuk zoomnya bebas ya, zoomnya mau di 130 bebas. Nah, aku zoomnya di sini di 130, checklist. Terus di foto ketiga tambahin keyframe juga, sama di lurusan yang ini nih, di lurusan titik bit ke 12 ya, di sini kamu bisa tambahin keyframe. Nah, kalau sudah yang di keyframe lurusan titik bit ke 11 di foto ketiga, kamu zoom lagi fotonya ke 130 atau sesuaikan keinginan masing-masing ya, mau di 100 berapa ya, bebas ya. Sekarang langkah yang kedua setelah kita bikin ini tadi ya, kamu bisa tambahkan efeknya itu ada yang namanya player 3 ya guys ya. Itu efek sumpah ya, efeknya bagus banget, soalnya itu di mana-mana itu dia bisa ngezoom, bisa bikin JJ, bisa bikin ubin ya. Jadi dia itu kayak serba bisa gitulah. Jadi ini efek player 3 nya biasanya itu ada di yang sedang tren ini ya. Kalau kalian bingung carinya, kalian bisa cari aja di bagian yang pesta ya, di bagian gerakan yang ini. Di bagian gerakan kalian bisa cari aja di sini ya. Kalau nggak ketemu di sini nih, di yang sedang tren ya, kamu bisa cari aja di bagian pesta ya. BTW ini HP ku nge-lag ya kalau misalnya make efek player 3, nggak tahu kenapa ya, emang HP kentang lah ya guys ya. Oke, untuk efek player 3 nya kamu bisa pas-pasin kayak gini, ikuti. Lalu yang di bagian kirinya kamu bisa lebihin ke sini nih, lebihin. Kenapa dilebihin? Biar nanti nggak muncul tuh yang warna yang itunya, yang warna hitam ini. Oke. Jika sudah, kamu objek aja efek player 3 nya ke overlay pertama dulu yang ini. Ya sudah ya guys ya. Sekarang lurusin ininya, lurusin sama overlaynya dulu, lurusin ya.
Terus kamu klik efeknya, lalu tambahin keyframe. Nah, settingnya tuh kayak gini. Perhatikan ya. Kecepatannya di 100-in, bersinarnya 0. Untuk penyimpangan kromatik kamu 100-kan. Lalu geser ke bawah, teksturnya 0-in. Nah, sisa daripada yang udah kita setting ini biarin ke setting orinya ya. Nah, kalau sudah checklist, terus kamu bisa tambahin dah keyframe di lurusan yang sini nih. Ya, kamu bisa tambahin keyframe lagi di sini. Jika sudah ini ditambahin keyframe, nah di bagian sini ya, di bagian sini checklist dulu ya. Di keyframe yang kedua bagian efek player 3-nya kamu klik sesuaikan, lalu kamu geser ke bawah, lihat ada yang namanya vertikal ya. Vertikalnya kamu bisa turunin. Ya, pokoknya bebas, maksudnya pergerakan belahnya itu mau dari atas bawah, atau kalau dari atas maksudnya dari bawah ke atas berarti vertikalnya dinaikin dong ya. Nah, ini aku mau dari atas ke bawah aja gerakannya. Jadi aku di sini di setting berapa ya? 52 aja ya untuk vertikalnya, di 52. Checklist. Jika sudah, kamu bisa kasih grafik ya. Grafiknya itu yang masuk, mau kuadrat masuk, mau kubik masuk, bebas ya. Di sini masuk aja ya. Checklist ini udah. Sekarang kamu bisa duplikat efeknya ya, duplikat efeknya sudah ya. Terus kamu klik lagi efek player 3 yang ini, kamu rubah objeknya ke overlay kedua. Nah, sekarang kalau udah, klik efek efek player 3 yang kedua yang diobjekin ke overlay kedua. Kamu bisa klikin, lalu pergi ke keyframe yang di sini, terus ke sesuaikan. Nah, kalau di keyframe kalau di overlay pertama tadi kan gerakannya itu di setting 5 berapa ya? 53 tadi ya, atau 52. Nah, vertikalnya kalau di setting di bagian overlay kedua, ini tuh udah dinaikin vertikalnya ya, kayak gini. Dinaikin ke berapa ya? Dinaikin ke 82 aja ya, 82, tapi bebas sih menurutku ya, sesuai aja selera masing-masing gitu ya. Nah, ini sudah. Terus sekarang kamu tambahin lagi efek player 3 ya, tambahkan lagi efek player 3. Jangan duplikat yang ini guys ya, kamu harus tambahkan ulang. Kenapa ditambahkan ulang? Biar enggak ada yang namanya bung ya. Bung itu di capcut, wah benar-benar gila sih. Terus kamu kalau udah tambahin kayak gini, kamu geser aja ke bawah kayak gini. Jangan lupa ya, di sisi kirinya kamu lebihin kayak gini ya. Nah, di sisi kanannya kamu bisa lurusin dengan titik bit ke 12. Nah, jika sudah, objekin player 3-nya itu ke overlay ketiga yang ini. Overlay ketiga tuh yang ini guys ya, yang tadi loh, yang ini. Ini overlay ketiga ya. Oke, jika sudah, kamu bisa pergi lagi ke efek player 3-nya tadi. Nah, lurusin kayak gini ya. Ya, lurusin kayak gini maksudnya. Terus kamu bisa tambahin keyframe. Settingnya, oh ini masih sama ya. Jadi settingnya itu udah diatur ngikut efek yang pertama tadi ya, efek player 3 yang pertama tadi. Jadi kecepatannya 100, bersinarnya 0. Ini ukurannya biarin. Nah, penyimpangannya ini wajib 100. Terus teksturnya udah 0, ini bagus. Nah, ini nih yang perlu kita setting lagi nih, yang ini nih. Yang ini tuh mesti di mana nih? Nah, itulah guys ya, kita hapus aja karena ini capcut suka ngebug ya. Jadi kita perlu tambahkan ulang efeknya biar settingnya itu normal di originalnya ya, maksudnya. Jangan lupa ya kayak gini. Itulah aku capeknya capcut ya, kok bisa-bisanya ngebug terus gitu. Jangan lupa objekin ke overlay ketiga. Oke, sudah, kamu tambahin lagi ya ke yang ini tadi. Tambahin keyframe-nya. Lalu di sini apa sih ini? Bentar ya guys, ini ada yang salah kayaknya. Di bagian overlay-nya belum rapat ini. Nah, ini
Pokoknya kayak gitulah ya guys ya. Ntar tambahin keyframe, kecepatannya di 100-in, bersinarnya ini di 0 kan, lalu penyimpangannya ini di 100-in. Ini masih ngebug ya guys ya, nggak apa-apa lah, kita gas aja terus. Nah ini udah checklist. Pokoknya settingannya kalau kurang jelas di bagian yang ini, kamu bisa putarin lagi videonya di bagian yang tadi loh. Nah jika sudah, tambahin keyframe di lurusan titik bit ke-12 sama di lurusan titik bit yang ke-11 tadi ya. Jika sudah di lurusan titik bit yang ke-11, kamu pergi lagi di overlay pertama, di sini di overlay lagi di ini, di keyframe pertama, lalu setting aja bagian vertikalnya. Nah oke, jadi dengar dulu ya guys ya. Di sini di sini tadi kan di efek player 3 yang pertama settingannya itu vertikalnya di 52. Jadi di efek player 3 yang ketiga kamu setting vertikalnya sama ya guys ya, yaitu di 52. Kenapa di 52? Ya biar sama pergerakannya sebentar, kayak gitu ya. Nah itu aja sih yang disetting. Terus kasih aja grafik yang perlambatan keluar. Jika sudah, duplikat efek player 3 yang ini, lalu kamu rubah objeknya ke overlay keempat yang ini guys ya. Jika sudah, settingannya di overlay bagian ini, apa sih namanya, efek player 3 di bagian overlay keempat, settingannya itu yang tadi kan ngikut yang ini ya, ngikut yang ini ya, ngikut efek player 3 yang kedua, itu settingan vertikalnya. Kalau yang ini kan tadi ngikut efek yang pertama ya, yang ini. Sekarang kita ke sini nih. Terus tadi kan vertikalnya itu di 80 ya, jadi dinaikin ya di 80. Nah ini sudah sih. Nah kayak gitu ya hasilnya. Terus untuk kombinasinya ini bebas untuk kombinasinya. Jadi kombinasinya itu mau kasih efek apa aja sih bebas. Mau kasih efek apa sih namanya, efek geol, ritme layar, terus efek apa lagi ya, efek peregangan pixel. Nah di sini aku contohnya ngambil make efek tubuh ya, yaitu yang bayangan cahaya. Bayangan cahaya sudah tahu lah ya di bagian efek tubuh. Nah yang ini checklist. Jika sudah, efek bayangan cahayanya kamu lurusin mulai dari titik bit 10 sampai titik bit ke 12. Terus objekin ke semua video. Jika sudah diobjekin ke semua video, kamu bisa tambahin keyframe kayak gini dulu, lalu settingin di intensitasnya 0, warna 0, terus jumlahnya 0. Pokoknya di nolin semua ya, selain putarnya. Putarnya ini biarin di 50 checklist. Nah kamu bisa tambahin deh keyframe awal. Nah putarnya di nolin. Terus keyframe akhir putarnya juga di nolin. Terus kasih aja grafik. Jangan dulu kasih grafik ya, kamu duplikat. Nah jadi dua buah efek bayangan cahaya ini, salah satunya itu yang dikasih grafik. Kalau yang bawahnya yang nggak usah. Kenapa kayak gitu ya, biar hasilnya lebih bagus gitu ya. Karena kalau kita ngasih grafik semua, jadi hasilnya itu kayak agak kaku dikit. Tahu aja ya namanya grafik itu ya. Nah di sini masuk sama perlambatan. Nah ini sudah ya guys ya, ini sudah. Sekarang kalian bisa ekspor aja ini videonya. Untuk settingan ekspornya kayak gini aja sih guys ya. Jadi 70 30 30 atau 1080 30 30 kayak gitu. Lalu save ke galeri ya, biar lihat hasilnya sebentar kayak gimana. Nah ini sudah ya. Sekarang kita kembali ya, kita lihat di bagian galeri apakah settingannya udah setting lagi cok. Gimana hasilnya? Nah ini OTW ini ya, anjay kece kan ya guys ya. Coba lihat ya, coba lihat ya di bagian transisinya tadi mana nih, di mana sih?
bagus ya guys ya, bagus. Jadi buat kalian ya bisa belajarnya pelan-pelan aja, jangan terburu-buru ya guys ya. Oke, sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. See you next tutorial, bye bye.